negosiasi antara Amerika Serikat dengan Taliban itu terus berlangsung diupayakan dan berhasil terjadi pada masa Trump. Lebih tepatnya adalah pertemuan di Doha yang melibatkan Amerika Serikat, Taliban, dan perwakilan dari pemerintahan Ashraf Ghani. Yang lucunya adalah yang terlibat aktif dalam dua pertemuan ini kan pemerintahan Taliban dan Amerika. Ashraf Ghani hanya penonton aja waktu pertemuan tahun 29 Februari 2020 di Doha, Qatar itu. Pertama saya kira soal sejarah konflik Taliban dengan Afgan Arab itu perlu kajian lebih mendalam. Tapi jangan lupa di dalam Taliban sendiri memang ada kelompok yang garis keras. Kita tahu misalnya jaringan Haqqani ya yang dipimpin oleh Khalil Haqqani dan sebelumnya juga ayahnya atau keluarga Haqqani ini adalah kelompok atau faksi garis keras dalam Taliban sendiri yang tampaknya inilah yang menjadi katakan liaison officer ya atau penghubung antara Al-Qaeda atau kelompok Afgan Arab dengan Taliban sendiri. Apa sih landasan utama mereka ataupun landasan yang mendasar bagi Amerika untuk menarik pasukannya ataupun melepaskan kekuasaannya di Afghanistan sehingga merelakan kekuasaan ini diambil oleh Taliban gitu. Sementara jika kita mengetahui dan kita melihat profil dasarnya Amerika dengan kekuatan militer yang begitu kuat, kalaupun harus perang sekalipun, mungkin Amerika bisa saja mengalahkan Taliban begitu kan? Hanya cuma 1-2. Jadi kalau kayak pertarungan tinju itu biasanya dia seperti Mike Tyson. 1-2 ronde dia bisa kalahkan, kalah. Tapi ternyata dia tidak bisa mengalahkan mulai dari Vietnam tahun 75 dia kalah. Dan hampir di semua tempat Amerika perang, Amerika tidak pernah memenangkan pertempuran yang panjang. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih. Suaranya Bang, nggak kedengaran Bang. Oke, jadi pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang bersedia hadir untuk mengikuti acara kegiatan pada malam hari. Kegiatan pada malam hari ini berangkat dari kegelisahan kita para pemuda yang ada di Kalimantan Barat, hal kurangnya wawasan, kurangnya pemahaman kaum muda dengan apa yang terjadi sebenarnya di Afghanistan dan Taliban. Ya, terlaksanalah webinar atau webinar pada malam hari ini. Semoga kedepannya pasca pelaksanaan webinar ini masyarakat semoga mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mampu membangun karakter musuh dengan apa esensi yang sebenarnya terjadi di Afghanistan. Selanjutnya saya juga akan sampaikan permohonan maaf dari direktur utama sekaligus CEO Nilam Institut Bapak SHMA yang ini berhalangan untuk memberikan sambutannya dan itu diwakilkan kepada saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada kita dan juga kepada para materi. Kurangnya mohon dimaafkan bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Direktur Komunikasi Nilam Institut yang telah menyampaikan sambutannya ya. Dan pelaksanaan webinar paham politik ini
ya melihat bahwa anak muda dan juga masyarakat ya, khususnya Kalimantan Barat yang memang kurang betul dalam pemahamannya apa yang terjadi di Afghanistan, di luar sana, maka disinilah sehingga kita berharap bahwa dengan hadirnya pemateri yang luar biasa pada kesempatan hari ini dapat memberikan nuansa wawasan tambahan intelektual bagi kita kaum anak muda dan juga masyarakat yang di Kalimantan Barat ya, kira-kira begitu. Mungkin selanjutnya kita lanjut dengan pemateri ya. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Musa Kazim LCMA, yaitu tentang pembahasan Taliban dan masa depan geopolitik dunia Islam. Nah, untuk kepada Bapak Musa Kazim LCMA, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara dengar ya? Suara saya terdengar? Ya Pak, aman-aman. Ya. Pertama, berkaitan dengan Afghanistan ini, saya kira yang paling penting adalah kita berbicara tentang proses penarikan mundur pasukan Amerika dan NATO dari kawasan Afghanistan atau kawasan Asia Tengah secara keseluruhan. Ini sebenarnya akibat dari pertama kegagalan kebijakan Amerika, dan ini berarti kegagalan strategis karena Amerika ternyata setelah 20 tahun dan menyatakan tujuan dari perang di Afghanistan pada tahun 2001, ternyata setelah 20 tahun kurang lebih tidak menghasilkan apapun, dan juga tujuan dari penghancuran Taliban atau kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi dengan Taliban dan juga kelompok yang dianggap dan dituduh sebagai teroris yang berada dan menetap di Afghanistan pun tidak berhasil mereka capai. Jadi tujuan perang ini bisa dikatakan gagal total. Karena itu menurut saya judul besar dari apa yang terjadi mulai dari 15 Agustus hingga sekarang ini adalah kekalahan Amerika dan sekutunya di Asia Tengah atau Asia Barat, tergantung kita melihatnya dari mana, biasanya juga bisa disebut sebagai Timur Tengah. Ini saya kira adalah poin pertama yang tidak bisa kita anggap sebagai bagian dari masalah, tapi judul dari masalah. Karena kita tahu bahwa Amerika ini adalah sebuah adidaya yang mengklaim dirinya sebagai polisi dunia dan melakukan berbagai aktivitas atau aksi unilateral tanpa mandat khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dari komunitas internasional, dan kemudian melakukan aksi militer juga di berbagai negara, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa juga menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Francis Fukuyama. Kita tahu bahwa Francis Fukuyama adalah penulis sejarah, juga penulis politik Amerika yang sangat tenar dan terkenal. Sekitar 20 tahun yang lalu dia menulis buku berjudul The End of History. Buku ini mengindikasikan atau menyatakan bahwa Amerika adalah imperium terakhir dari sejarah manusia, dan bahwa model imperium Amerika ini akan menjadi puncak dari perjalanan manusia, karena imperium ini memiliki beberapa kekuatan utama, yaitu pertama, mempercayai atau menganut pasar bebas, kemudian menganut demokrasi, dan juga memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang maha dahsyat lah. Nah, tapi ternyata sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, pemikir Amerika ini, jadi pemikir Amerika asal Jepang ini juga menulis sebuah artikel di The Economist yang mengindikasikan justru
penarikan pasukan Amerika dan sekutunya dari Afghanistan adalah tanda-tanda kemerosotan hegemoni Amerika keseluruhan di dunia, terutama di wilayah dimensi pertama atau poin pertama yang perlu kita tekankan, dan ini saya kira adalah judul besarnya. Nah, berikutnya adalah kita berbicara tentang apa Taliban Afghanistan secara keseluruhan, nilai penting atau signifikansi geopolitiknya terhadap dunia Islam dan lain sebagainya. Pertama, kita tahu bahwa Taliban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Talib, yang kemudian dialihkan ke dalam bahasa lokal, bahasa Parsi, dan terutama bahasa Parsi Dari, yang menjadi Taliban. Artinya adalah plural atau jamak dari talib, yaitu pelajar atau santri, pelajar agama. Nah, Taliban ini pada umumnya adalah mereka yang sekolah di madrasah-madrasah di wilayah perbatasan antara Afghanistan dengan Pakistan, yang sudah ada sebenarnya sejak jauh sebelum invasi Uni Soviet pada tahun 70-an ke Afghanistan. Dan mereka bisa dikatakan memang sejak awal pada saat Uni Soviet atau Afghanistan waktu itu kan kita tahu pada 70-an berada di blok timur itu. Afghanistan tahan boneka yang menganut atau membebek kepada Uni Soviet. Nah, pada saat itu rezim yang berkuasa adalah rezim Najibullah, dan Najibullah ini juga telah memiliki hubungan yang tidak baik dengan kelompok santri ini. Nah, lalu pada akhir 70-an atau awal-awal 80-an jadilah bantuan atau terjadi pemberontakan, terjadi pergolakan, terjadi gerakan untuk menumbangkan rezim bikinan atau rezim boneka dari Uni Soviet ini. Dan kita tahu kemudian ada jihad yang berlangsung dari awal 80-an hingga akhir 90-an, dan bersamaan atau berdekatan dengan jatuhnya atau runtuhnya Uni Soviet, pasukan Uni Soviet keluar dari Afghanistan. Nah, kita tahu bahwa Taliban adalah salah satu dari kelompok yang ikut dalam jihad melawan komunisme ketika itu, dan menyumbang pasukan atau menyumbang militer, ya, menyumbang mujahidin. Jadi sebagian dari faksi mujahidin ini berasal dari Taliban ini, dan akhirnya Taliban ini menjadi bagian yang tidak bisa dianggap remeh dari kelompok mujahidin yang ketika itu melawan Uni Soviet. Hanya saja pada tahun 80-an itu kelompok mujahidin secara keseluruhan, kecuali barangkali yang ada di utara yang biasa disebut sebagai kelompok mujahidin Aliansi Utara yang dipimpin oleh Ahmad Shah Mas'ud pada tahun 80-an. Selain kelompok ini, barangkali semua kelompok mujahidin ketika itu mendapatkan bantuan luar biasa dari Amerika, dan juga mendapatkan bantuan militer, intelijen, logistik dari Arab Saudi, Amerika, dan terutama juga dari negara tetangganya seperti Pakistan. Maka pada saat itulah Taliban ini, sebagian Taliban katakanlah, yang bergabung dengan kelompok mujahidin mengalami radikalisasi, karena kita tahu bahwa pada saat itu perlawanan terhadap Uni Soviet itu bukan sekedar perlawanan masyarakat atau perlawanan kelompok tertentu untuk mengusir penjajah dan mengusir pasukan pendudukan, melainkan itu lebih daripada sekedar itu. Ini adalah perlawanan Amerika atau pertempuran Amerika melawan pengaruh Uni Soviet di wilayah Asia Tengah, khususnya di Afghanistan. Maka kita tahu kemudian sebagian dari kelompok mujahidin dan sebagian juga dari kelompok Taliban yang masuk ke dalam mujahidin ini mengalami radikalisasi, karena waktu itu payung besar dari perlawanan bukan hanya sekedar
kelompok atau kelompok masyarakat melawan penjajah, tapi lebih daripada itu ada titipan agenda dari Amerika dan sekutunya untuk menumpas komunisme sedemikian sehingga kelompok Taliban ini menjadi lebih besar daripada porsinya dan mulai punya semangat untuk melakukan jihad global dan tema-tema yang kita sudah tahu semua diusung oleh Al-Qaeda, yaitu membangun khilafah Islamiyah di seluruh dunia. Nah, era itu berlangsung dan kita tahu berakhir dengan apa yang disebut sebagai serangan Al-Qaeda terhadap Amerika ya pada 2001 yang dikenal dengan 9/11 atau 11 September. Dan kemudian Amerika memutuskan untuk menyerang Taliban yang dianggap sebagai induk semang atau dianggap sebagai pengayom dari Al-Qaeda, penampung ya, sebagai penampung Al-Qaeda. Nah, sejak itu kemudian Amerika katanya, waktu awal-awal katanya berhasil menumpas Taliban, tapi kita tahu kemudian 20 tahun kemudian, artinya sekarang kita tahu bahwa apa yang mereka sebut sebagai keberhasilan itu hanya omong kosong, karena sekarang justru kita lihat Taliban itu lebih besar daripada sebelumnya. Nah, apa yang terjadi dalam 20 tahun itu adalah untuk memerangi Taliban yang katanya ketika itu menampung Al-Qaeda dan menjadi induk semang dari Al-Qaeda. Nah, Taliban pada awalnya saya kira kita semua bisa membaca ideologi Taliban. Saya kira Taliban tidak sama dengan Al-Qaeda, minimal secara ideologi. Karena Taliban ini kebanyakannya bermadhab Hanafi dan umumnya madhab Hanafi ini madhab Sunni biasa, tidak radikal. Memang radikalisasi terjadi karena adanya operasi intelijen CIA di wilayah Afghanistan ketika itu, terutama di wilayah perbatasan, karena kita tahu madrasah-madrasah yang melahirkan Taliban itu pada umumnya berada di wilayah perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan. Nah, wilayah ini wilayah yang disebut sebagai tribal area atau area suku-suku Pashtun yang sangat besar di wilayah ini. Mereka dan madrasah-madrasah itu yang pada awalnya biasa-biasa saja, ya seperti umumnya Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka bermadhab Hanafi, kemudian mengalami radikalisasi dan radikalisasi ini kita tahu ada tangan-tangan asing di baliknya juga karena ada rekrutmen yang besar-besaran ketika itu dari dunia Islam datang ke Afghanistan untuk ikut serta dalam memerangi komunisme atau Uni Soviet. Nah, yang datang ini umumnya adalah orang-orang dengan ideologi garis keras. Mereka datang membawa ideologi garis keras, kebanyakannya mereka orang Arab. Kita tahu ada banyak orang Saudi di situ, ada banyak orang ada banyak orang di situ, ada banyak orang Yaman juga. Nah, mereka yang datang dengan garis keras ini kemudian dikenal dengan apa yang disebut sebagai Afghanul Arab atau orang-orang Afgan Arab. Nah, Afgan Arab inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Al-Qaeda. Nah, Al-Qaeda itu pada dasarnya memiliki akar ideologi yang berbeda dengan akar ideologi kelompok Taliban. Tetapi kemudian karena Taliban ini sudah berasimilasi secara historis dan juga bersaudara dan kebanyakan juga orang Afgan Arab ini datang tanpa membawa istri kemudian menetap di sana beristri orang Afgan dan seterusnya, kita tahu kemudian ada satu interaksi yang cukup serius dan mengakibatkan adanya radikalisasi di kalangan. Ketika Taliban berkuasa pada 92 itu Taliban yang masih katakan tercemari oleh ideologi garis keras model Al-Qaeda. Tapi setelah 20 tahun pendudukan Amerika, Taliban ini sepertinya masuk ke dalam perubahan yang cukup serius. Perubahan itu bukan karena hanya masalah internal Taliban sendiri, karena memang kita tahu Taliban bukan berideologi garis keras pada awalnya dan seharusnya tidak berideologi garis keras karena mereka adalah orang-orang bermadhab Hambali yang menjadi induk dari Wahabisme ya, karena kita tahu bahwa Wahabisme yang merupakan penganut paham garis keras ini berinduk kepada madhab Hambali, sementara Taliban berinduk kepada madhab Hanafi. Nah,
dalam 20 tahun terakhir, Taliban ini tampaknya telah mengalami transformasi kembali kepada akarnya. Karena mereka sudah tidak lagi, katakan begitu, tidak lagi mendapatkan support dari Amerika, CIA, dan juga mungkin dari intelijen Saudi dan intelijen Pakistan. Bahkan ini yang bisa disebut sebagai lingkungan strategis mereka. Jadi strategic environment mereka sekarang, ya ini Afghanistan itu sendiri berbeda dengan Afghanistan 20 tahun yang lalu. Afghanistan sekarang tidak lagi berada di perbatasan dengan Uni Soviet. Uni Sovietnya sendiri sudah tidak ada. Afghanistannya juga sudah tidak lagi berbatasan dengan negara-negara di bawah Uni Soviet. Karena tahu Tajikistan, Uzbekistan ini sudah berubah. Mereka menjadi negara ini dengan kebijakannya dan semi-independen lah katakan. Dan minimal mereka sudah tidak lagi di blok timur yang dianggap komunis dan menyembah tidak menyembah Tuhan dan seterusnya. Jadi lingkungan sekitarnya sudah berubah. Begitu juga dengan Pakistan yang sekarang era 90-an atau era 90-an, era Ziaul Haq ini, Pakistan yang sangat dekat dengan kelompok Wahabi dan juga dengan Saudi dan sama sekali bergantung pada Amerika, ini juga sudah berubah. Kemudian kita tahu bahwa sekarang ada Cina yang 20 tahun yang lalu Cina itu belum bisa dikatakan sebagai kekuatan seperti hari ini. Jadi hari ini Taliban atau Afghanistan dan Taliban yang katanya menguasai Afghanistan memiliki lingkungan geografis yang berbeda dengan yang lalu. Dia harus berhadapan dengan Cina yang jauh lebih kuat, dia harus berhadapan dengan Pakistan yang lalu dia juga berhadapan dengan tetangga lain yang relatif lebih stabil dan lebih independen dibanding tahun lalu. Juga kita tahu Taliban yang sekarang ini juga memiliki hubungan yang aktif Iran, bandingkan dengan Taliban 20 tahun yang lalu yang kita tahu punya ideologi yang sangat mengancam eksistensi Iran dan begitu mendeklarasikan ujian terhadap Syiah dan bahkan melakukan di wilayah beda dengan Taliban. Jadi Taliban yang sekarang saya kira berbeda dengan Taliban. Kalau Taliban yang sekarang ini punya ideologi garis keras, maka saya kira Taliban yang sekarang pun dengan mudah bisa dijatuhkan oleh lingkungan geografis dan di sekitarnya, dan itu artinya kita akan melihat Taliban yang wajib mau tidak mau mengubah dirinya dan mengubah sikapnya, pandangan politiknya, mengubah ini bukan sekedar harapan kosong tanpa lain itu. Bila Afghanistan sendiri, di dalam Afghanistan sendiri, kelompok-kelompok Afghanistan ini sudah memiliki berbeda dengan kelompok masyarakat Afghanistan. Saya kira poin yang kedua. Jadi Taliban yang sekarang berbeda dengan Taliban yang sebelumnya. Yang ketiga, dan ini barangkali yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang disebut sebagai kemenangan Taliban ini sebenarnya adalah juga bahasa media atau framing media yang tidak tepat. Karena sebetulnya yang terjadi justru kembali kepada poin pertama, kekalahan Amerika, kekalahan NATO lebih banyak ketimbang kemenangan Taliban. Karena Taliban sebetulnya mengambil Afghanistan ini dengan cara yang sangat mudah. Mengapa? Karena Amerikanya sendiri telah keluar dari Afghanistan secara mendadak dan bahkan tanpa ada rencana yang matang, sehingga kita tahu yang dikuasai oleh selama mulai dari tanggal 14 Agustus sekarang ini tidak baru terjadi Kabul, khususnya di wilayah airport Kabul. Itu artinya apa? Yang bertanggung jawab terhadap kekaki bukan Taliban dan bukan masyarakat Afghanistan, tapi terhadap kekacauan ini adalah Amerika, karena mereka tidak memperhatikan penarikan mundur
matang sehingga mengakibatkan merangseknya massa dalam jumlah besar, puluhan ribu, ratusan ribu orang masuk ke daerah yang sempit yang disebut sebagai airport Hamid Karzai ini, dan mengakibatkan ledakan manusia di sana, tumpukan manusia, stampede, ya, mengakibatkan berbagai macam persoalan. Bahkan banyak, kita bisa lihat di media, orang dehidrasi, mengalami kekurangan makanan dan lain sebagainya, dan orang sampai bergelayutan. Sebetulnya ini bukan kemenangan Taliban, tapi ketika dari ini secara mendadak, tanpa rencana yang matang dan tidak melalui proses deliberasi atau pertimbangan yang serius, sampai-sampai ketika kita melihat di media pada 14 Agustus pada saat memilih menarik mundur pas dari airport, dan dengan cara yang seperti itu bahkan sendiri kaget lihat betapa pemerintah Ashraf Ghani dari pemerintah boneka ini tidak berhasil bahkan untuk bertahan selama beberapa hari saja, tidak bisa. Jadi katanya Amerika meninggalkan sebuah pemerintahan yang demokratis oleh rakyat, yang didukung oleh rakyat, oleh institusi-institusi demokrasi, plus 300.000 dan polisi, itu tidak berhasil bertahan. Artinya apa? Kolapsnya semua ini menunjukkan bahwa ini bukan kemenangan Taliban, tapi ini adalah kekalahan Amerika, kekalahan sekutu gagalnya rencana Amerika, dan juga cara penarikan mundur yang sangat menurut saya kekanak-kanakan dan tidak ada planning sama sekali. Ini adalah kemenangan adalah orang lari dari gelanggang, bukan technical knockout, bukan benar-benar KO dalam pengertian yang sesungguhnya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, dan ini saya kira juga penting untuk saya sampaikan, adalah bahwa warga Afghanistan itu terdiri dari banyak suku, etnik, juga banyak aliran. Afghanistan juga adalah negara yang plural, ya, dalam pengertian bahwa yang disebut sebagai Taliban, dan umumnya Taliban ini dari etnik Pashtun, itu tidak mewakili lebih dari 40% penduduk Afghanistan. 40% penduduk Afghanistan yang bukan Taliban dan belum tentu setuju dengan Taliban. Tapi mengapa mereka membiarkan Taliban menguasai Afghanistan? Itu saya kira karena 60% yang non-Taliban ini atau non-Pashtun ini merasa juga pendudukan Amerika, invasi Amerika, dan kedatangan Amerika ke Afghanistan ini tidak membawa apa-apa kecuali membawa kesengsaraan. Janji mereka untuk mendamai atau memberi kedamaian juga tidak ada kedamaian. Janji mereka untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis juga tidak ada, justru yang ada adalah pemerintahan yang sangat korup. Karena kita tahu Ashraf Ghani dan sebelumnya juga Hamid Karzai ini kolaborator dari korupsi besar-besaran yang terjadi di Afghanistan akibat adanya kontrak-kontrak militer yang menyebabkan Afghanistan ini jadi lahan untuk melakukan korupsi besar-besaran. Saya kira itu yang bisa saya kalau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama, pada Bapak Musa Kazim LCMA yang sudah menyampaikan sejarah perjalanan Taliban sampai saat ini, ya. Kemudian kita lanjut dengan pemateri yang kedua dari Bapak Advokat Zainal Abdi SH tentang kesiapan Taliban membangun pemerintahan Afghanistan dan kepercayaan dunia Islam. Untuk kepada Bapak Advokat Zainal Abdi SH dipersilahkan.
sekali lagi kepada Bapak Advokat Zainal Abdi SA, saya persilakan. Pertanyaan? Iya, misalnya. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf dulu karena di daerah saya ini jaringannya agak kurang baik ya, keluar masuk Zoom dari tadi. Ya, saya sempat mendengarkan sedikit terkait dengan bagaimana historikal daripada Taliban sampai kepada kemunduran dari Ashraf Ghani atau presiden yang terhormat. Mungkin saya hanya membahas sedikit dari konsep segi pandangan hukum terkait dengan hukum internasional saja. Jadi secara pandangan hukum, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Musa Kasim, bahwa ini bukan suatu kemenangan terkait dengan hadap Taliban, tetapi ketidakmampuan Presiden Ashraf Ghani dalam melakukan negosiasi atau perlawanan dengan Taliban itu sendiri. Jadi kalau kita lihat banyak opini-opini yang timbul terkait dengan bagaimana historikal Taliban dengan masa kudeta atau kudeta yang ditimbulkan per tanggal Agustus kemarin. Jadi kalau kita melihat bahwa memang ada banyak cara pandang yang kemudian mengkaitkan antara sistem kudeta dengan kemunduran Presiden Ashraf Ghani. Jadi secara hukum internasional kalau kita melihat bahwa suatu kekuasaan atau pengambil alihan kekuasaan yang inkonstitusional atau dalam hal ini kudeta itu harus memperoleh atau minimal di dalam hukum internasional tentang adanya pengakuan terkait dengan negara-negara tetangga maupun negara-negara di luar daripada tetangga. Artinya bahwa sistem baik, saya lanjut terkait dengan hal demikian, bahwa dalam kacamata hukum internasional dengan hubungan internasional itu sama halnya dengan metode pembentukan atau terkait dengan negara-negara baru. Adanya pengakuan dengan negara-negara tetangga agar negara selanjutnya itu mampu membangun hubungan maaf ya.
Ini jaringan di sini kurang bagus. Terkait dengan kudeta yang dilakukan oleh Taliban yang secara hukum internasional itu tidak dibenarkan. Artinya di masa kepemimpinan nantinya ketika dalam penggulingan kekuasaan itu harus memperoleh yang namanya dukungan dari negara-negara lain. Agar apa? Agar diplomasi nantinya dan kerjasama yang mau dijalin itu bisa terjalin dengan baik. Tapi secara konstitusi, apabila kita merujuk pada legitimasi teori dalam hukum internasional, itu dalam hal ini bahwa pengakuan dari setiap negara terkait dengan kepemimpinan baru itu dibutuhkan agar simpati dari negara-negara lain terkait dengan aset-aset sebuah negara dalam negara tetangga atau aset negara yang akan dipimpin nantinya bisa dipulihkan dengan melalui dukungan-dukungan yang diberikan oleh negara tersebut. Jadi hal yang paling pentingnya Taliban ini memimpin Afghanistan, pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar apa meyakinkannya untuk mendeklarasikan bahwa memang dia adalah salah satu pemimpin yang diangkat oleh rakyat. Meskipun pada faktanya banyak yang dalam hal ini banyak masyarakat di negara tersebut yang tidak pro terkait dengan sistem kepemimpinan Kabul. Yang kedua, terkait dengan bagaimana mekanisme kepemimpinan nanti, apakah Taliban dalam hal ini akan melanjutkan konstitusi atau sistem hukum yang dibuat oleh negara atau kekuasaan yang lalu, apakah ia akan melanjutkan ataukah dia akan membuat sistem hukum baru yang akan diterapkan merujuk pada dasar terbentuknya atau merujuk pada historikal daripada Taliban itu sendiri yang dalam hal ini 20 tahun terakhir dicap sebagai Islam radikal atau mengalami radikalisasi. Nah, ideologi yang dianut sebagaimana yang beberapa literatur yang saya baca, ia menganut ideologi Islamisasi. Artinya potensi besar ideologi yang kelompok dari Taliban ini potensi besar akan menjadi sistem hukum. Nah, Islamisasi suatu sistem ini berdampak pada beberapa hubungan-hubungan internasional nantinya atau kontrak atau perjanjian terkait dengan negara-negara lain. Jadi kalau saya melihat dari poin kedua, apakah sistem hukum nanti yang diterapkan, apakah ia akan melanjutkan ataukah ia akan membentuk sistem hukum baru? Itu masih pertanyaan besar. Meskipun kita lihat secara ideologi mereka sudah punya, artinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Musa Kasim tadi, bahwa Taliban dalam hal ini itu sudah sangat siap dalam melakukan kepemimpinan. Yang ketiga, dalam pemulihan hak dan ekonomi, tanya, apakah hal ini Taliban begitu mengambil kekuasaan di dalam satu sistem kepemimpinan nantinya, apakah ia mampu dalam kepemimpinannya. Dan terakhir, bagaimana pemulihan perekonomian terkait dengan bagaimana pemulihan perekonomiannya untuk pemenuhan hak-hak warga masyarakatnya.
belum bisa kita lihat ke depan terkait dengan bagaimana Taliban dalam hari ini berhasil membangun negaranya ataukah malah sebaliknya. Ini masih menjadi tanda tanya. Yang terakhir, apakah Taliban dalam hal ini mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain ataukah tidak? Kira-kira begitu. Untuk sementara pemaparan saya seperti itu. Selebihnya kita diskusikan. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kita diskusikan ke depannya terkait dengan bagaimana kedudukan secara hukum internasional, kedudukan kepemimpinan Taliban, dan mungkin ada pertanyaan lain di luar daripada ini. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Maaf, jaringan saya di sini, Pak Moderator, lagi bermasalah. Baik, pemateri. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan ya. Jadi beberapa yang memang masih dalam pertanyaan besar terhadap Taliban untuk memimpin Afghanistan. Nah, dalam hal ini saya tanya bahwa sampaian dari pemateri yang pertama itu membahas tuntas tentang sejarah perjalanan Taliban ya hingga hari ini, bukan dikatakan kemenangan Taliban tapi artinya kegagalan dari Amerika Serikat yang tidak bisa bertahan di negara Afghanistan ya. Kemudian dari pemateri yang kedua adalah tentang bagaimana kekuatan Taliban hari ini yang harus melakukan diploma ataupun melakukan pengakuan terhadap negara-negara Islam ataupun negara di luar Islam untuk membentuk pemerintahan dan kemudian pemulihan tentang hak ataupun ekonomi terhadap masyarakat yang khususnya di Afghanistan dan menjalin kerjasama terhadap negara-negara lain. Nah, itu ringkasan-ringkasan yang dapat saya simpulkan ya. Jadi ini sudah disampaikan beberapa materi dan mungkin dari para peserta yang bergabung pada kesempatan ini kurang puas terhadap penjelasan beliau dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada pemateri yang sudah menyampaikan luar biasa pada kesempatan ini. Untuk yang pertama, sesi pertama saya buka pertanyaan kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk bertanya. Izin, Bang. Saya mau bertanya Pak ke Pak Musa, ke Ustaz Musa Kazim. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz Musa Kazim. Saya salah satu pengagum Anda dan sering mengikuti webinar-webinar yang Anda menjadi pematerinya. Saya salah satu yang begitu intens mengikuti Taliban Pak dari sejak 2001. Kebetulan tesis saya juga tentang Taliban waktu itu waktu S2 di Leiden, Belanda. Ada beberapa catatan nih Pak ya. Yang pertama mengenai labelisasi radikal kepada Taliban. Jadi labelisasi radikal terhadap Taliban itu sebetulnya baru berlangsung ketika ada kampanye perang melawan teror diumumkan pasca 11 September 2001. Lebih tepatnya lagi, Taliban menjadi penjahat itu setelah diumumkan pada antara tanggal 16 sampai 17 September 2001 ketika Bush mengumumkan Global Campaign War Against Terror, begitu Pak. Bahkan pada pemerintahan sebelumnya, pada pemerintahan Clinton, itu Clinton periode pertama masih sangat suportif gitu ya, masih sangat mendukung Taliban. Baru ketika pemerintahan kedua dan Madeleine Albright naik menjadi Secretary of State itu sekitar tahun 98-an, Taliban mulailah dicap dengan cap-cap miring seperti tidak menghormati hak perempuan dan lain sebagainya.
Dan kemudian yang satu catatan lagi juga antara hubungan Taliban dengan Afgan Afgan Arab sini. Data-data yang saya temukan bahwa hubungan antara Taliban dengan Afgan Arab di bawah pimpinan Usama bin Laden sebetulnya kayak apa ya, mesra, ada mesranya dan ada berantemnya. Bahkan setelah peristiwa pemboman kapal induk USS Cole 98 di perairan Arab itu, hubungan antara Taliban dengan Usama bin Laden malah semakin buruk gitu. Dan beberapa media malah merilis pasca kejadian 98 itu, gerakan Usama bin Laden dibatasi oleh Mullah Muhammad Umar sebagai pimpinan Taliban saat itu. Ini hanya satu catatan aja, karena dari semua referensi yang saya baca dari buku-buku yang terbit pada tahun 2001 sebelum Taliban dicap sebagai penjahat, itu Taliban naik ke permukaan itu sejak tahun 1994 dan kemudian mempunyai hubungan yang relatif agak berbeda, tidak terlalu mesra gitu dengan Afgan Arab. Yang ingin saya catatkan tadi ada beberapa hal yang menarik dari penjelasan Ustadz Musa Kazim. Yang pertama, ada 3 yang saya garis bawahi, Pak. Yang pertama itu mengenai masalah hubungan Taliban yang sekarang dengan Iran. Yang kedua mengenai mundurnya Amerika sebagai sebuah kekalahan KO. Dan yang ketiga mungkin lebih mengarah kepada pembicara yang kedua tadi. Saya ingin menggarisbawahi dulu yang ini, Pak, bahwa kemunduran Amerika adalah sebuah kekalahan telak. Gitu. Kita ketahui bahwa Amerika itu sudah berencana perang di Afghanistan ketika Obama pertama kali naik menjadi presiden tahun 2009. Tahun 2010 dia sudah membuat timeline untuk penarikan mundur pasukan Afghanistan, walaupun 2011 sebetulnya ada penambahan terbesar pasukan Afghanistan sampai 150.000 pasukan saat itu, terbesar dalam sejarah yang dikirim oleh Amerika Serikat ke negara lain. Tapi pada saat itu sudah ada timeline penarikan yang mana tentara Amerika dan NATO itu harus sudah mundur pada tahun 2014. Diperpanjang lagi gitu sampai berlanjut. Sebetulnya sudah mundur sejak tahun 2014, tetapi tidak jadi untuk yang pertama. Bahkan pada pemerintahan Obama yang kedua tahun 2013, Obama sebetulnya sudah melakukan kontak untuk membuat pembicaraan khusus dengan Mullah Muhammad Umar melalui perantara Qatar ya, Sheikh Al-Thani. Cuman waktu itu ada sedikit miskomunikasi gitu ya, tapi tidak jadi. Negosiasi antara Amerika Serikat dengan Taliban itu terus berlangsung diupayakan dan berhasil terjadi pada masa Trump. Lebih tepatnya adalah pertemuan di Doha yang melibatkan Amerika Serikat, Taliban, dan perwakilan dari pemerintahan Ashraf Ghani. Yang lucunya adalah yang terlibat aktif dalam 2 pertemuan ini kan pemerintahan Taliban dan Amerika. Ashraf Ghani hanya penonton aja waktu pertemuan tahun 29 Februari 2020 di Doha, Qatar itu. Ustaz. Itu katanya bahwa Amerika Mei deadline-nya untuk mundur berdasarkan kesepakatan itu. Jadi teks kesepakatannya download juga di situs US Department of State, itu ada PDF-nya di situ. Jadi bulan Mei 2021 itu sebetulnya udah mundur berdasarkan kesepakatan itu, tetapi kemudian Amerika minta perpanjangan. Walaupun rencananya adalah sampai September 2021 ini, tapi karena keadaan berpihak lain, keadaan terjadi ke arah yang lain, maka ditetapkanlah 31 Agustus dan tidak nambah lagi, kata Taliban seperti itu. Nah, jadi berdasarkan data-data yang saya dapat itu, saya sedikit butuh kejelasan lebih lanjut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah Iran, ini sangat menarik sekali tadi ungkapan dari Ustadz Musa Kazim ini, bahwa di yang baru ini ada sedikit sinyal kemesraan antara antara Taliban dengan Tehran.
Padahal tadi juga Ustaz sudah menjelaskan mengenai bagaimana bitternya atau begitu pahitnya dan berdarah-darahnya Taliban 1.0 dengan Syiah di Afghanistan. Kita tahu bagaimana pembantaian terhadap Hazar, pimpinan Ali Abdullah Mazari ya, pimpinan Hizbullah itu. Nah, yang saya tertarik itu begini, ketika Taliban pertama mau menguasai Kabul, kan kalau tahun 96 ketika menguasai Kabul, Taliban berangkat dari timur atau dari Jalalabad terus ke arah barat. Kalau sekarang justru kebalik, dari arah barat utara baru ke timur gitu menguasai Kabul. Nah, ketika di daerah barat, Taliban yang sekarang ini menaklukkan Herat, di mana di situ ada Ismail Khan yang juga saksi hidup yang berperang melawan Afghanistan melawan Taliban di Taliban 1.0, tapi Ismail Khan di Herat bisa mesra dengan Taliban. Kita tahu bahwa Ismail Khan di Herat ini sangat merupakan klien langsung dari Iran begitu. Nah, ini yang saya penasaran itu bagaimana sih peta kemesraan antara Iran dengan Taliban, padahal kan berita terakhir bahwa Iran juga was-was antara menutup atau terus membuka kedutaan Kabul ketika Taliban masuk ke itu. Tetapi ini sangat menarik antara kemauan Taliban. Nah, yang terakhir. Kalau untuk yang pengakuan internasional ini saya sangat terkesan dengan ucapan Ustaz dalam pertemuan dalam webinar terakhir bahwa tidak perlulah itu yang namanya pengakuan. Kita lihat bagaimana Iran dulunya diseklusikan dan kemudian mendapatkan pengakuan internasional. Israel yang jelas-jelas melakukan sesuatu yang sangat di luar kebiasaan ternyata bisa mendapatkan rekognisi internasional. Taliban nggak perlu memusingkan itu untuk saat ini. Tapi yang ingin saya ketahui adalah konsistensi Taliban. Kita tahu Taliban 96 sempat bilang dia mau membuat pemerintahan yang inklusif juga gitu. Tetapi tahun 98 Mullah Umar maju sebagai penguasa tunggal dan tidak terbantahkan setiap titahnya. Akankah yang sekarang juga terjadi seperti itu? Di awal semua spokesperson dari Taliban bilang bahwa kita akan membuat an inclusive Islamic Government of Afghanistan. Mungkinkah ke depan terjadi bisa diposisikan untuk paparannya. Itu aja. Itu 3 poin itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya yang selanjutnya ini penanya pertama Pak Ridwan. Ya. Kemudian dari teman-teman saya coba jawab dulu ya, Pak Moderator. Oke, sudah Pak ya. Yang pertama itu Pak, yang ya mungkin saya bisa sampaikan dulu pertanyaan Bapak Ridwan dulu Pak ya. Oh iya. Yang pertama itu tentang kejelasan lebih lanjut ke Amerika. Kemudian yang kedua Saya sudah catat Ridwan, nggak perlu Pak Moderator sudah saya catat. Siapa? Iya. Biar singkat saja. Pertama saya kira soal sejarah konflik Taliban dengan Afgan Arab itu perlu kajian lebih mendalam. Tapi jangan lupa di dalam Taliban sendiri memang ada kelompok yang garis keras. Kita tahu misalnya jaringan Haqqani ya yang dipimpin oleh Khalil Haqqani dan sebelumnya juga ayahnya atau keluarga Haqqani ini adalah kelompok atau faksi garis keras dalam Taliban sendiri yang tampaknya inilah yang menjadi katakan liaison officer ya atau penghubung antara Al-Qaeda atau kelompok Afgan Arab dengan Taliban sendiri. Jadi di dalam Taliban sendiri memang ada jaringan atau faksi yang garis keras. Saya kira di sini perlu tadi karena Anda bicara tentang S2 dan lain sebagainya sudah perlu meneliti lebih jauh adanya faksi garis keras di dalam Taliban sendiri yang bisa dikatakan sebagai orang-orang titipan dari agen-agen asing. Dan saya ingin mengatakan bahwa radikalisasi Taliban itu sendiri adalah sebuah operasi intelijen asing. Di balik operasi intelijen asing ini ada CIA, ada Arab Saudi di situ, ada Pakistan. Inilah yang terjadi pada era 80-an dan terutama sekali 90-an karena 3
lembaga intelijen ini ingin memakai Taliban untuk kepentingan-kepentingan mereka dan juga ingin menjadikan Afghanistan secara keseluruhan sebagai sebuah breeding ground atau ya tempat peternakan kelompok ekstremis dan teroris seluruh dunia supaya bisa nanti dipakai suatu saat sebagai proksi di mana-mana, dan terbukti ketika terjadi konflik di Timur Tengah, orang-orang ini juga yang dipakai dan dikirim kemana-mana. Kita tahu juga misalnya sekarang ini orang-orang yang datang ke Suriah, mereka yang datang ke Irak, mereka yang datang ke juga sebagian yang bertempur di Yaman, ini adalah orang-orang yang semula di-training, dilatih di Afghanistan. Juga jangan lupa bahwa aksi-aksi teror di dunia Islam juga yang terjadi di Indonesia umumnya dilakukan oleh orang-orang ex-kombatan atau ex-mujahidin yang ada di Afghanistan ini. Jadi memang benar, jadi sebagian yang Anda katakan benar bahwa tidak semua Taliban ekstremis, saya setuju. Saya kira tidak bisa dikatakan semua Taliban ekstremis, tapi ada di dalam Taliban kelompok ekstremis. Nah, ketika kelompok ekstremis di dalam Taliban seperti jaringan Haqqani ini yang diperkuat, dimodali, didanai, dibantu, dan akhirnya digunakan juga oleh kekuatan asing, mereka akan otomatis menjadi yang kelompok meskipun kecil tapi dominan. Saya kira ini yang pertama. Catatan kedua bahwa Amerika telah merencanakan penarikan mundur, itu saya kira sudah betul Anda katakan. Saya setuju bahwa bahkan kampanye Barack Obama di antara kampanyenya pada 2009 itu adalah dia ingin berdamai dengan dunia Islam. Apa yang dia maksud dengan perdamaian dengan dunia Islam? Dia ingin semua pasukan militer Amerika dari dunia Islam ditarik. Dia juga sudah menyebutkan ada di situ janjinya untuk menarik mundur pasukan Amerika dari Irak, janjinya menarik pasukan mundur dari Afghanistan, pasukan Amerika, dan lain sebagainya. Pertanyaannya justru kenapa berlarut, kenapa sampai kemudian 2021 baru ditarik? Ini pertanyaan yang menarik. Saya kira bagi mereka yang tahu apa yang terjadi di Afghanistan dan apa yang terjadi di Irak, sebetulnya Amerika bukan mencari kemenangan dalam pengertian militer secara konvensional. Jangan salah, yang terjadi di Afghanistan dan juga saya kira di Irak itu adalah bisnis perang. Apa yang disebutkan oleh WikiLeaks bahwa yang diinginkan oleh Amerika di negara-negara ini adalah endless war atau perang yang berkelanjutan, perang tanpa henti. Apa tujuannya kok ingin perang tanpa henti? Tujuannya adalah untuk menggerakkan industri militer di Amerika. Kalau sudah industri militer bergerak, akan ada sekelompok orang, siapapun itu, kontraktor militer, kayak elit militer, politisi, segelintir orang yang akan mendapatkan keuntungan besar dari perang ini. Karena perang ini ada biayanya. Dan pasti ketika ada biayanya, ada anggarannya, pasti akan ada yang mendapatkan fee dari situ. Ini jadi proyek. Nah, saya kira kalau Amerika itu benar-benar cuman punya keinginan untuk menang secara militer atau punya sebuah strategi militer, mereka tahun 2005, 2006 harusnya sudah hengkang karena mereka tahu persis tidak akan bisa memenangkan Taliban, tidak mungkin bisa menguasai Irak, tidak mungkin juga bisa memenangkan pertempuran dimanapun di dunia ini. Saya kira pelajaran dari perang Vietnam harusnya mereka sudah tahu, tidak boleh mereka menurunkan pasukan, tidak boleh ada perang karena pasti ujungnya kalah. Saya kira ini poin yang harusnya didalami, bahwa ada bisnis di balik perang ini. Jadi kalau memang benar bisnis perang inilah yang menggerakkan atau menjadikan perang di Afghanistan ini berlarut, seperti juga perang di Irak berlarut, saya kira ini pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari para politisi Amerika yang harus dituntut oleh rakyat Amerika sendiri, oleh publik Amerika. Dan saya kira suara-suara kritis sudah mulai terdengar di publik Amerika. Saya kira tidak sedikit sekarang pemikir Amerika, intelektual Amerika yang mempertanyakan untuk apa perang ini, untuk apa biaya sekian triliun US dollar. Anda bisa bayangkan, sekarang ini menurut Kennedy War Project, mereka menyebutkan tidak kurang dari 2,8 triliun US dollar uang yang dikeluarkan Amerika untuk perang di Afghanistan. Kalau 1 triliunnya itu 14.000 triliun rupiah. Jadi Anda bisa bayangkan 1 triliun itu kan kurang lebih berarti kurang lebih ya 1 triliun US dollar, maaf, 1.400 triliun rupiah. Jadi ini artinya 2,8 triliun ini bisa menjadi 3 tahun minimal APBN Indonesia yang penduduknya jumlahnya
270 juta. Jadi ini bukan anggaran yang main-main, ini anggaran yang masif, ini fantastis, dan ini tidak bisa dibayangkan siapa yang dapat uang dari keuntungan ini. Itu yang saya kira penting untuk kita sebutkan di sini. Lah, berkaitan dengan hubungan antara Iran dengan Taliban, saya kira hubungan antara Iran dengan Taliban seperti yang telah diungkapkan oleh sejumlah analis dan peneliti atau pemerhati soal hubungan Iran dengan Afghanistan dan Iran dan Taliban, ini telah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Anda bisa baca tulisan Profesor Dr. Muhammad Marandi di berbagai media, ya, di The Sakir dan beberapa yang lain, dan juga wawancara dia dengan berbagai media. Beliau telah menyebutkan bahwa hubungan ini dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Mengapa Iran menginisiasi hubungan dengan Taliban dan juga sebaliknya Taliban menginisiasi hubungan dengan Iran, itu karena baik Iran maupun Taliban sama-sama tahu Amerika tidak akan lama lagi akan keluar dan koalisi juga akan keluar dan akan mundur dari Afghanistan. Jadi mereka telah mempersiapkan kondisi yang disebut sebagai cipta kondisi untuk apa yang akan mereka lakukan, yakni Iran dan Taliban lakukan setelah tidak ada lagi Amerika dan pasukan koalisi NATO. Inilah yang dibangun sejak 10 tahun terakhir. Dan 10 tahun terakhir yang menginisiasi ini adalah Brigade Al-Quds di bawah pimpinan Qasim Soleimani. Dialah yang mengawali hubungan dengan Taliban ini. Dan hubungan dengan Taliban ini di liaison officer-nya atau perwira penghubungnya dari sisi Iran adalah Ismail Qaani. Ismail Qaani sendiri adalah sekarang memimpin Brigade Al-Quds di Iran. Jadi hubungan ini memang sudah terjalin dan terhubung sejak minimal 10 tahun yang lalu secara formal, secara langsung. Yang menjadi penghubung langsung yang berada di lapangan ketika itu adalah Ismail Qaani dan di bawah perintah atau instruksi dari Qasim Soleimani pada 10 tahun yang lalu. Ini sudah berjalan, jadi sudah ada hubungan itu. Nah, itulah mengapa saya katakan bahwa apa yang terjadi di Afghanistan tidak sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian media. Ini kemenangan Taliban. Kenapa kok media ingin menggambarkan ini sebagai kemenangan Taliban dan tidak melihat betapa mudahnya Taliban lewat, seperti yang Anda tadi bilang, lewat dari wilayah barat yang harusnya di situ banyak, lewat ya dari wilayah Herat, yang di situ seharusnya banyak minoritas Hazara, bahkan seperti bermesraan dengan Ismail Khan yang tadinya punya permusuhan dengan Taliban. Saya kira karena Taliban jilid 2 ini telah memiliki wajah yang berbeda. Mullah Baradar ini juga beda dengan Mullah Umar. Dari sisi apa? Dari sisi ketidaksukaannya pada kelompok-kelompok garis keras Afgan Arab yang mereka tunjukkan di lapangan dengan Taliban ini sejak 5-6 tahun yang lalu telah berperang melawan ISIS yang ada di Afghanistan. Itulah mengapa ISIS pada 2 pekan lalu melakukan bom bunuh diri di wilayah Kabul dan di wilayah airport Kabul. Kenapa mereka melakukan bom bunuh diri? Dalam rangka menyakiti Taliban yang memang selama ini Taliban telah memerangi mereka. Dan barangkali juga itu pesan dari Amerika bahwa kalau kami tinggalkan Afghanistan yang akan terjadi adalah konflik yang berkelanjutan. Saya kira poin-poin ini penting untuk kita dalami dan kita perhatikan atau kita pertimbangkan. Kemudian apa yang membedakan? Jadi ini tadi saya lanjutkan dengan pertanyaan atau komentar ketiga. Apa yang membedakan antara Taliban jilid 1 dengan Taliban jilid kedua ini? Saya kira banyak. Pertama, Taliban jilid 1 di bawah asuhan Amerika, di bawah asuhan intelijen Pakistan dan juga hubungan baik dengan Saudi, yang kita tahu negara-negara ini punya kepentingan untuk menghidupkan bahkan menternak kelompok garis keras ketika itu. Tapi sekarang Saudi hubungannya dengan Taliban tidak mesra. Taliban ini sekarang berpindah patron ke Qatar dan kemungkinan juga ke Turki yang umumnya mereka itu orang-orang yang pragmatis atau kelompok yang pragmatis. Begitu juga dengan Arab Saudi sudah tidak punya lagi tangan di tengah-tengah Afghanistan karena Al-Qaeda sudah terputus dengan mereka. Nah juga karena Amerika juga sepertinya sudah cukup puas atau tidak ada lagi hubungan dengan Taliban. Itu yang pertama. Saya kira secara internal Taliban sendiri sudah berubah. Ada
perwajahan baru, ada struktur baru, ada orang baru. Yang tidak kalah pentingnya, lingkungan strategis Taliban ini bukan lingkungan strategis Taliban atau Afghanistan 20 tahun yang lalu, sama sekali berbeda. Sekarang ada Rusia yang kuat, ada Cina yang sangat kuat secara ekonomi, secara militer. Rusia sekarang tidak seperti Uni Soviet tahun 70-an karena Rusia ini lebih sehat, lebih pada porsinya, lebih normal. Kalau dulu dia harus mengayomi sebuah blok yang sangat mahal dan sangat besar. Kemudian juga ada Tajikistan, Uzbekistan, ada Pakistan yang relatif tidak punya hubungan dengan dengan Saudi, dan juga tidak kalah pentingnya adalah ada Iran yang jauh lebih kuat 20 tahun sekarang atau hari-hari ini dan masa ini di era ini daripada Iran 20 tahun yang lalu. Kita tahu Iran 20 tahun yang lalu pada saat Taliban naik dan berkuasa pada 96, itu Iran yang baru saja keluar dari sebuah perang lama dengan Irak, yaitu perang 8 tahun. Dan terancam oleh Amerika yang hendak masuk ke wilayah Timur Tengah. Amerika yang di tahun 96 itu Amerika yang sangat kuat secara militer. Dan ketika itu juga Iran relatif tidak punya sekutu. Tidak ada Cina yang sekuat sekarang, tidak ada Rusia, tidak ada Iraknya masih dipegang oleh Saddam Hussein yang tidak bersahabat. Saya kira lingkungan strategis sudah berubah. Jadi kalau Taliban ini tidak berubah, ya dia sendiri yang akan digilas oleh perkembangan zaman, dan perubahan itu pasti ditekan, ya, dipaksakan oleh keadaan yang ada. Silakan, Pak Moderator. Oke, baik. Itulah jawaban dari pertanyaan yang dari Bapak Ridwan. Kemudian dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin Pak Moderator. Oke, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya Pak Moderator 2 atau 3 menit. Kepada Pak Musa Kazim dan pemateri kedua tadi Bang Zainal, salam kenal serta salam hormat atas ilmunya. Langsung saja ke pertanyaannya. Mungkin ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama mengkhusus kepada Pak Musa Kazim. Pertanyaan ini mungkin memang mengambil kesimpulan daripada beberapa penyampaian Bapak tadi, bahwasanya menyampaikan ini bukanlah kemenangan Taliban gitu, tapi melainkan kegagalan Amerika sendiri yang dalam mempertahankan kekuasaannya begitu. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih landasan utama mereka ataupun landasan yang mendasar bagi Amerika untuk menarik pasukannya ataupun melepaskan kekuasaannya di Afghanistan sehingga merelakan kekuasaan ini diambil oleh Taliban gitu. Sementara jika kita mengetahui dan kita melihat profil dasarnya Amerika dengan kekuatan militer yang begitu kuat, kalaupun harus perang sekalipun, mungkin Amerika bisa saja mengalahkan Taliban begitu kan Pak. Kalau memang kita melihat dari segi pandangan kekuatan militernya begitu. Tapi pada kenyataannya ini Taliban diberikan kekuasaan dengan cara yang cukup mudah tanpa adanya peperangan dan pengkudetaan yang menurut saya dilakukan dengan cara yang berdarah-darah ataupun yang sulit lah begitu. Tapi malah dengan cara yang cukup mudah. Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Saya harap bisa disimpulkan ataupun dipahami oleh Bapak Musa Kazim. Lalu pertanyaan yang kedua, ini kan kepada kedua pemateri ya, Memang soal-soal Taliban dan Afghanistan ini cukup menghiasi beranda-beranda media sosial kita begitu. Baik di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, dan di laman-laman berita pun cukup menghiasi halaman utama begitu kan. Tapi yang jadi kebingungan bagi kita umumnya masyarakat Indonesia, baik kita yang ada di Pontianak dan Kalimantan ini, bahwasanya muncul pemberitaan yang ada di media ataupun di beranda-beranda media sosial kita itu adalah berita baik buruknya, sisi buruk dari Taliban dikeluarkan, sisi positif dari Taliban pun bermunculan, begitu pula dari segi pemerintahan Afghanistan, sisi buruknya tentang korupnya Ghani, korupnya Ghani, dan juga sisi buruknya Amerika Serikat, serta sisi positif Amerika Serikat dan juga
pemerintah Afghanistan sebelumnya juga dipaparkan di media. Ini kan menjadikan kebingungan bagi kita masyarakat Indonesia umumnya, dan kita juga sebagai pemuda kaum awam ini, apakah kita harus berpihak kemana gitu. Dan lalu ke pertanyaan Bapak, ke pertanyaannya yang kedua ini, karena tadi pemberitaan yang membingungkan di media muncul positif negatifnya itu bertebaran di mana-mana, kita tidak bisa menjaring mana yang benar mana yang salah gitu kan. Lalu pertanyaannya, menurut pandangan kedua pemateri lah Bapak ya, apakah Taliban yang saat ini menguasai Afghanistan, yang tadi sudah diresmikan pemerintahan barunya tadi siang ya gitu, apakah Taliban ini berada di jalur yang benar atau jalur yang salah? Itu kan harus sebagai masyarakat, menurut saya kita memang harus mempunyai sikap dan mempunyai pemahaman yang jelas, tentu juga konkret begitu, sehingga kita mengetahui hitam putihnya itu terang benderang gitu. Lalu juga di jalur yang mana gitu ya. Lalu juga, dan kita harus bersikap sebagai masyarakat Indonesia ini, apakah mendukung atau justru menentang tentang kehadiran Taliban dalam menguasai pemerintah ini, ataupun baiknya juga kepada mungkin sedikit menyentuh pada materi kedua sebagai pakar hukum internasional tadi ya, kalau tidak salah saya, apakah sebaiknya Indonesia ini harus mendukung pemerintahan Taliban yang baru atau justru menentang yang sebaliknya? Mungkin itu kepada Pak Moderator bisa disimpulkan dua pertanyaan saya dengan sedikit penjabaran. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan dalam pemaparan saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya. Yang dapat saya simpulkan dari penanya ini ada dua perkataan yang memang pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bang Firdaus ya. Yang pertama itu landasan dasar ya, kenapa Amerika mundur dari Afghanistan dan naik barisannya. Nah, jadi minta penjelasan tentang landasan dasar dari Bapak Kementeri yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apakah Taliban berada di jalur yang benar ataupun salah, apakah kita selaku bangsa Indonesia ataupun masyarakat lah awam yang memang kurang betul memahami tentang mengikuti alur tentang konflik yang terjadi, kita apakah harus menentang ataupun menerima. Mungkin itu pertanyaan dari Bang Firdaus, mungkin bisa dijawab langsung dari pemateri pertama. Ya, saya kira bahwa Amerika bisa memenangkan perang itu juga asumsi yang perlu dikoreksi ya. Kita tahu Amerika itu menang kalau rondenya cuma 1-2. Jadi kalau kayak pertarungan tinju itu biasanya dia seperti Mike Tyson. 1-2 ronde dia bisa kalah. Tapi ternyata dia tidak bisa mengalahkan, mulai dari Vietnam tahun 75 dia kalah. Dan hampir di semua tempat Amerika perang, Amerika tidak pernah memenangkan pertempuran yang panjang. Karena pertempuran yang panjang itu artinya pertempuran yang akan memakan korban banyak, dan juga karena mereka bukan penduduk asli, mereka datang dari wilayah yang jauh sekali dari tempat keberadaan mereka, maka biasanya itu akan mengexhaust ya, menguras tenaga mereka dan mengakibatkan mereka tidak bisa bertahan. Saya kira itu yang terjadi. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain sejak sebetulnya dari tahun 2009 bahkan sebelum itu, petinggi-petinggi militer Amerika sudah tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Taliban. Jadi mereka juga sudah tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Taliban, mencerabut teror, menghabisi kelompok-kelompok teror, sama sekali tidak bisa dan tidak akan bisa. Karena orang-orang ini adalah penduduk asli. Nah, tapi mengapa berlarut-larut? Tadi saya sudah sampaikan, berlarut-larut itu karena ada proyek. Jadi di balik perang itu ada proyek. Ada industri yang digerakkan untuk dijual, dan kalau sudah industrinya terjual, senjatanya terjual, maka akan ada fee bagi para penerima kontrak. Dan itulah yang disebut sebagai kontrak dari kelompok atau dari military industrial complex. Saya kira ini bisa dibaca di internet banyak sekali. Bisnis perang itu nyata dan benar, dan Amerika telah melakukannya selama 20 tahun. Nah, lalu mengapa tiba-tiba dia menyerahkan kepada Taliban? Saya kira tidak menyerahkan begitu saja kepada Taliban. Justru yang terjadi adalah penarikan mundur ini
bukan penarikan mundur yang matang. Dan ini melanggar hukum internasional. Penarikan mundur seperti ini mengakibatkan terjadinya kekacauan, mengakibatkan terjadinya apa yang disebut sebagai power vacuum atau kekosongan kekuasaan di Afghanistan, dan kehadiran Taliban di situ itu ya katakanlah karena memang Taliban orang Afghanistan, ya sudah dialah yang rebut. Jadi ini seperti orang bangun rumah, dia tinggalkan rumah kosong, ya otomatis orang yang ada di sekitar situ, yang semula memang sudah ada di situ, dia akan masuk ke rumah itu. Saya kira seperti itu. Jadi tidak ada di sini Amerika menyerahkan kekuasaan kepada Taliban. Adapun mengapa Taliban dengan mudah dapat menguasai Afghanistan, saya kira karena tadi itu masyarakat Afghanistan ini sudah muak, sudah tidak mau lagi berada di bawah pendudukan militer Amerika. Mereka lah yang memberi mandat kepada Taliban untuk ambillah ini Afghanistan, jangan dibawa kekuasaan Amerika lagi. Dan karena yang berada ketika itu adalah pemerintahan Ashraf Ghani yang berubah boneka Ashraf Ghani tidak bisa bertahan, militernya pun tidak bisa bertahan, bahkan presidennya pun kabur. Semula mau kabur ke Tajikistan tidak bisa, kabur ke Uzbekistan tidak bisa, akhirnya kaburnya ke Uni Emirat Arab. Itu artinya apa? Presiden ini tidak punya pendukung. Kalau presiden sudah sampai kabur itu berarti tidak punya pendukung. Nah ini berbeda misalnya dengan apa yang terjadi seluruh Bashar Assad menyerang presiden Suriah, tapi buktinya presiden ini tetap di negerinya sendiri dan bertahan. Dan kemudian justru memenangkan pertarungan melawan para pemberontak. Ini artinya apa? Presiden ini memang didukung oleh rakyatnya. Berbeda dengan presiden seperti Ashraf Ghani. Presiden Ashraf Ghani ini dipakai sebagai boneka untuk korupsi apa? Korupsi anggaran militer Amerika sendiri. Jadi Amerika ini kan punya anggaran besar untuk dibuang ke Afghanistan. Nah, orang yang namanya Ashraf Ghani dan sebelumnya Hamid Karzai ini adalah presiden jadi-jadian, presiden demit yang dipakai hanya sekedar melegitimasi korupsi proyek perang di Amerika. Beda sekali kasusnya dengan Bashar Assad. Seluruh dunia datang ke Bashar Assad, menyerang Bashar Assad, membawa para pemberontak dari seluruh dunia, mempersenjatai mereka. Turki ikut serta, Qatar ikut serta, Saudi ikut serta. Tapi presidennya tetap bertahan di negaranya, siap mati untuk negaranya. Kenapa? Karena dia merasa punya rakyat, merasa punya pendukung, merasa dia adalah presiden beneran, bukan presiden palsu. Saya kira ini yang terjadi. Jadi ini bukan kemenangan Taliban juga, artinya ini ya sudahlah, Amerika yang kalah, mundur secara mendadak, dan kemudian meninggalkan lapangan kosong, ya sudah datanglah orang-orang yang ada di situ. Nah, saya kira itu. Kemudian, apakah kita sebagai bangsa Indonesia harus mendukung atau tidak? Saya kira sama seperti semua negara lain, bahkan negara di wilayah sekitarnya, ini kita bicara wilayah geografis sekitar Afghanistan sendiri, negara-negara ini juga menunggu apa yang akan dilakukan oleh Taliban. Apakah dia akan membentuk pemerintahan yang inklusif, pemerintahan yang mencakup dan merepresentasikan seluruh rakyat, atau dia hanya akan memonopoli kekuasaan. Kalau dia memonopoli, artinya dia kembali ke era tahun 90-an, dia menjadi satu-satunya penguasa. Saya kira negara-negara di sekitarnya tidak akan mengakui, dan itu berarti kita harus ikut kepentingan regional di sana. Indonesia tidak boleh punya kepentingan sendiri. Dalam soal ini Indonesia harus punya bersama-sama dengan negara-negara yang ada di wilayah situ. Apa itu negara-negara di wilayah situ? Negara yang berbatasan sekarang kita tahu ada Afghanistan, ada Pakistan, ada Cina, ada Rusia, ada Tajikistan, ada Uzbekistan, dan ada Iran. Inilah negara-negara yang akan menentukan seperti apa ini pemerintahan Taliban. Kalau mereka, negara-negara ini 6 atau 7 negara ini mengakui Taliban, mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban atau yang dikelola oleh Taliban, saya kira kita juga harus ikut serta mengakuinya, dan dengan demikian kita ikut dalam menstabilkan ya, sebagaimana pesan konstitusi kita, menjaga perdamaian dunia. Karena perdamaian itu dimulai regional dulu. Kalau regional pemerintahan Taliban, saya kira begitu. Karena tadi saya juga sudah ngomong sama panitia, mohon saya sampai jam 9 saja bisa bergabung di sini. Mohon maaf kalau saya pada tepat jam 9 saya leave Zoom ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.